Di negeri kita, terutama di Jakarta, orang sedang melakukan demo supaya pemerintah mengendalikan atau menurunkan kembali harga BBM. Tapi BBM stabil atau BBM naik, pasti harga barang itu semuanya akan naik. Kenapa? Karena itu merupakan nubuatan di dalam kitab Wahyu bahwa secupak gandum sedina harganya. Artinya makanan yang berkualitas itu akan bisa dibeli hanya dengan orang bekerja sehari. Jadi artinya upah orang bekerja sehari itu cukup membeli makanan yang berkualitas. Tetapi kalau mau berlebihan, dikatakan 3 cupak jelang sedina harganya. Jadi makanan yang kurang berkualitas bisa dibeli dengan upah orang bekerja sehari. Apa maksudnya? Bahwa nanti di dalam ekonomi dunia itu kita akan mengalami masa-masa di mana ekonomi itu sangat sulit, dan hari ini orang sudah mulai melihat ya ada lebih dari 20 juta orang di Indonesia yang terdampak daripada keadaan pandemi yang panjang ini menurut Bank Dunia. Ya, jadi kehilangan pekerjaan dan segala macam. Jadi kalau saudara pada hari ini masih bisa makan, masih bisa hidup dengan baik, itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kalau tidak hati-hati saudara, kita akan mengalami kesulitan di dalam keuangan, dalam ekonomi kita. Mari kita membaca Ibrani 13 ayat yang kelima. Khotbah yang sama, cuma saya akan menyampaikan isinya nanti agak sedikit berbeda, mungkin ilustrasi atau apanya. Ibrani 13 ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. Tidak ada di dalam slide saya, tapi sudah bisa buka Alkitab saudara. Ibrani 13 ayat yang kelima, kita baca sama-sama 2-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini ada orang hidup dengan gaji 100, pendapatannya 100, dan pengeluarannya 100. Itu artinya impas. Ada orang punya gaji 100 dan dia bisa punya pengeluaran 80. Itu namanya bijak. Dia bisa mengelola keuangan. Ada orang punya gaji 100, pengeluaran 150. Itu namanya mujizat. Dan itu banyak dilakukan oleh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Bilang pada sebelahnya, betul. Sehingga kita bukan mempunyai utang, tapi kita mempunyai utang. Selama Anda masih bisa bayar kredit pada waktu tanggal atau sebelum tanggal jatuh tempo, itu tidak bisa disebut utang. Tapi begitu jatuh tempo, saudara tidak bisa membayar pokoknya, saudara hanya bisa membayar bunganya, saudara mulai terlibat di dalam utang. Dan itulah yang saya bilang, Anda hidup di dalam mujizat. Dan itu bukan mujizat daripada Tuhan. Itu bukan orang yang pandai. Ya. Hari ini kenapa banyak orang melakukan markup? Banyak orang bisa melakukan manipulasi keuangan, bisa melakukan korupsi. Dikarenakan mereka tidak belajar mengatur, mencukupkan pengeluaran mereka dengan penghasilan mereka. Lebih besar pasak daripada tiang. 5/8 menurut para ahli Alkitab, firman itu membicarakan yang paling dominan itu adalah masalah uang. Bahkan Yesus sendiri membandingkan dirinya dengan mamon yang tidak jujur dengan uang. Jadi saudara akan mengabdi kepada Tuhan atau saudara akan mengabdi kepada uang? Dan sudah terbukti di mana-mana bahwa uang itu bisa menjadi tuan yang jahat.
Ada banyak orang hidupnya itu diatur, orang Belanda bilang itu di steer, orang Inggris bilang itu di drive, dikendalikan, diarahkan oleh uang. Uang mengendalikan hidup saudara, sehingga nasibnya seperti pepatah Betawi mengatakan, pepatah Jakarta mengatakan, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Filsafat atau kebenaran mana yang saudara pakai dalam kehidupan ini untuk mendrive, mengendalikan hidup saudara, mengarahkan hidup saudara? Kita harus belajar dalam hidup ini untuk bisa mengalami financial breakthrough, mengalami sebuah terobosan atau kemerdekaan keuangan. Orang dunia mengatakan orang yang bisa mengalami financial breakthrough atau bisa mengalami kemerdekaan dalam soal keuangan, financial freedom, adalah orang yang mempunyai uang dalam jumlah yang banyak sehingga dia bisa membelanjakan apa saja. Itu konsep dunia yang tidak ada di dalam pikirannya Allah. Dalam pikiran Allah sebagai Bapa, Dia mengajar kita untuk bertanggung jawab dalam hidup. Sama seperti kita ayah, orang tua mengajar anak untuk belajar mengendalikan keuangan. Dari semenjak kecil kita mengajar dia. Hancurnya rumah tangga dalam penelitian BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, itu mengatakan salah satu yang tertinggi di Indonesia yang membuat rumah tangga menjadi hancur adalah masalah keuangan. Kejadian pasal yang ketiga mengatakan salah satu yang menyebabkan rumah tangga menjadi hancur, dengan susah payah kau akan mengais rezekimu. Artinya apa? Masalah ekonomi, masalah keuangan itu akan bisa membuat rumah tangga langgeng atau rumah tangga hancur. Ada suami yang mengatakan begini kepada saya, bagaimana saya bisa mempercayakan uang keluarga kepada istri saya, Pak Andreas? Karena baru 1 minggu, paling lama 2 minggu, uang penghasilan kami ludes. Istri saya tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Uang belanja yang diberikan lebih daripada 30 juta dalam 1 bulan. Anak kami 1, Pak Andreas, dia katakan tidak cukup. Bagaimana dia bisa cukup, Pak Andreas? Tasnya saja mesti mereknya Gucci, tidak bisa gentok. Handphonenya harus bermerek, misalnya saja Oppo, nggak bisa Oppo. Jam tangannya mesti Seiko, nggak bisa Seiki. Apa sih beda jam tangan Seiko sama Seiki? Anda beli jam itu buat apa? Buat presise, seperti filosofi dunia. Jam yang Anda pakai menunjukkan siapa diri Anda. Itu kan ajaran setan. Tidak nih. Mobil yang Anda pakai menunjukkan siapa diri Anda. Henry Ford mengatakan, mobil saya ciptakan untuk mempercepat mobilitas manusia, pergerakan manusia, bukan untuk menunjukkan siapa diri saudara. Orang yang tidak punya kebenaran, nilainya adalah dunia, dan dunia adalah relativisme. Kebenaran tidak perlu dihipotesa. Kebenaran adalah kebenaran. Orang membuktikan, kalau membuktikan bahwa dunia ini bulat, tapi Salomo dengan hikmat Tuhan mengatakan bumi ini bulat. Mereka yang tidak percaya mengatakan bumi ini datar. Pendapat manusia itu relatif. Firman is firman, kebenaran yang tidak perlu dihipotesis, tidak perlu dibuktikan. Makanya saudara jangan percaya pada perkataan manusia yang hebatnya bagaimanapun juga. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belajar firman, hidup di dalam firman, sebagai seorang Kristen, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara tidak akan pernah
mengalami kesulitan. Dia nggak pernah berjanji bahwa saudara tidak akan mengalami kesulitan. Karena saudara berlayar di lautan yang sama, di samudera dunia yang luas ini. Maka badai yang mereka alami kita akan alami sama. Matahari yang saudara terima setiap pagi pada waktu terbit, mereka yang tidak kenal Tuhan juga mengalami matahari yang sama. Angin yang memporak-porandakan lingkungan di mana saudara hidup, orang Kristen tidak akan lolos. Makanya peristiwa di Palu, pada waktu orang-orang beragama lain rumahnya hancur, orang Kristen pun hancur, gereja pun rata dengan tanah. Bahkan ada yang pindah karena tanah bergerak. Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan kesulitan. Perbedaan itu adalah respon. Yang satu punya Tuhan, dia disertai Tuhan. Yang satu tanpa Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu bedanya orang benar dengan orang fasik. Kalau saudara orang benar, tapi tidak mengedepankan Tuhan, tidak membiarkan Tuhan menjadi pemimpin hidup saudara, saudara merasakan nasib atau takdirnya orang fasik itu akan hidup di dalam diri saudara. Sama. Saya ingin beritahu pada saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, ketika seseorang mengalami dan menjalani kehidupan yang merdeka secara finansial, dengarkan kalimat saya, berarti mereka merdeka secara utang, merdeka dari ikatan utang, merdeka dari tekanan orang lain. Amsal mengatakan orang yang berutang menjadi budak daripada si utang. Lihat tukang kredit datang, lihat debt collector datang, membuat tekanan. Nah, orang yang betul-betul mengalami kemerdekaan secara keuangan, dia tidak akan pernah mengalami tekanan seperti ini. Gak ada orang lain yang bisa menekan saya. Dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu yang hadir. Dari semenjak saya kecil sampai saya berdiri di tempat ini, di depan saudara, saya belum pernah merasakan punya utang. Belum pernah. Saya belum pernah berutang. Jangankan berutang, pinjam uang saya belum pernah. Prinsip hidup saya belajar dari orang tua saya. Gunakan uang yang ada. Yang tidak, kalau kamu tidak punya uang, kamu harus belajar mengendalikan diri. Salah satu unsur buah roh adalah pengendalian diri. Makanya jangan jadikan mall tempat jalan-jalan kalau Anda tidak punya uang. Enggak perempuan, enggak laki-laki, kalau dilihat barang, kita akan punya apa itu namanya? Tekanan. Bapak Ibu yang punya komunitas, anak-anak muda yang punya komunitas, masuk dalam komunitas. Misalnya komunitas sepeda saja. Lihat temanmu pakai sepeda karbon, pasti saudara kan berpikir saya harus punya sepeda karbon. Terus sepedanya saja, yang penting dipakai, bukan soal karbon atau apa, hanya buat gagah-gagahan saja. Kalau Anda mampu nggak ada masalah. Seperti mantan gubernur DKI Jakarta, Anda boleh pakai jam tangan 100 juta kalau Anda betul-betul gajinya segitu. Kalau gajinya cuma 10 juta, Anda pakai jam tangan 100 juta, berarti kan Anda mesti kredit. Dan kalau 100 juta bunga berapa? Berarti Anda harus membayar setiap bulan dengan cicilan yang tinggi. Berarti kan Anda mengorbankan kebutuhan Anda. Bank itu kalau memberi kredit, dia akan melihat kemampuan orang yang punya uang. Bisa nggak membayar maksimal 1/3, bukan 2/3, maksimal 1/3 daripada total income saudara. Kalau saudara punya gaji 10 juta,
Maksimal pengeluaran untuk bayar kredit saudara 3 juta lebih. Tapi kan kita enggak, panci kredit, kulkas kredit, sepeda kredit, celana kredit. Sampai akhirnya karena kau mesti potong-potong, total yang kau terima di tangan cuma ratusan ribu. Itu kan namanya kau main akrobat. Makanya kita jadi orang yang bekerja di dinas pekerjaan umum, gali lubang tutup lubang. Makanya saudara tertekan. Nah, bagaimana saudara bisa disebut orang yang mengalami kebebasan dalam soal keuangan? Orang hanya bisa disebut dia merdeka secara keuangan kalau dia tidak jadi orang yang lebih pilihan dari orang Papua. Tapi kadang-kadang kita lebih pilihan dari orang Papua. Di sini kan orang Papua paling cuma sedikit. Tapi kita lebih pilihan dari mereka. Iri hati maksudnya terhadap orang lain. Papa, enaknya tetangga kita yang sekarang pindah di rumah di Pondok Chandra. Kita kapan, Pak? Rumah kita di dalam gang ini, Pak, di gedung anyar, Pak. Mau, Pak, bisa pindah rumah di Grand Family. Kalau saudara menjadi orang yang iri hati dengan perlombaan orang lain, keberhasilan orang lain, saya percaya Anda tidak akan menjadi orang yang mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Keinginan untuk memiliki apa yang menjadi miliknya orang lain, atau saudara punya tapi tamak, keserakahan. Dulu nggak punya motor, pengen punya motor, punya mobil sekarang. Punya mobil nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5. Sampai seorang istri teman saya mengatakan begini pada saya, Pak Agras, doakan suami saya. Kenapa, Bu? Suami saya gila mobil. Bapak boleh hitung sendiri di garasi. Ada lebih daripada 60 mobil mewah. Dan sampai ada pegawai yang kerjanya tiap pagi cuma manasin mobil itu semuanya. Saya bilang begini pada istrinya, gak apa-apa lah, Bu, kalian kan punya duit banyak. Masih penting dia jadi kolektor mobil. Yang penting dia tidak kolektor perempuan. Istrinya bilang, oh kalau berani, Pak, saya gurindar. Kalau Anda punya kemampuan keuangan tidak ada masalah. Tapi kenapa kita mesti iri dengan cara hidupnya orang lain? Ada teman saya punya rumah besar di Pondok Indah di Jakarta Selatan sana, tapi dia nggak pernah betah di rumah. Yang disebut home sweet home itu tidak harus rumahnya besar. Kalau kami di Jakarta tidak perlu tinggal di Pondok Indah, di Pondok Cabe juga nggak ada masalah. Anda yang tinggal di Pondok Chandra nggak ada apa-apa dibandingkan kami yang tinggal di Pondok Indah di Jakarta Selatan. Itu bagi orang Jakarta. Tapi jangan susah pikir bahwa orang yang tinggal di Pondok Indah itu adalah orang yang berbahagia. Kalau berbahagia nggak mungkin rumah tangga mereka bercerai. Bukan itu inti. Jadi salah satu rahasia hidup untuk Anda menjadi orang yang betul-betul tenang dalam hidup ini, Anda bisa mengatur keuangan Anda dengan luar biasa. Sekali lagi, yang Tuhan janjikan itu adalah damai sejahtera. Di tengah situasi bagaimanapun juga, Anda bisa tenang, Anda bisa damai sejahtera. Itu hebat. Bersukacitalah senantiasa. Apa arti bersukacita? Anda memilih sikap hidup yang lebih tenang, lebih gembira. Itu satu. Dua, tetaplah berdoa. Karena kalau nggak yang pertama ini terjadi, Anda nggak bisa berdoa. Dan yang ketiga, bersyukur. Hidup itu jangan mengeluh terus. Coba Anda pelihara anjing. Tiap pagi, siang, malam bunyi. Pasti saudara lempar, pasti saudara siram. Jangan jadi orang punya sikap hidup yang begitu, yang tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh.
Saya tadi lihat Pak Petrus lagi makan, dilayani sama sang istri. Buat saya itu pemandangan yang menyenangkan. Ada suami yang dilayani oleh istri. Saya seorang pria yang tidak punya perempuan melayani saya. Kenapa? Karena istri saya sudah dipanggil Tuhan hampir 1,5 tahun yang lalu. Itu sebabnya bapak-bapak yang masih punya istri, rawatlah, sayangilah istrimu. Jangan jahat sama istrimu. Apalagi suka memukul istri, itu laki-laki banci. Kalau kau jagoan, jangan pukul istrimu. Keluar cari polisi, cari tentara, tonjokin tentara, baru laki-laki sejati. Jangan istri dipukul. 36 tahun lebih saya menikah dengan istri saya, belum pernah satu kali pun saya menampar, memukul, menyakiti badan istri saya. Karena itu bukan kamu sebagai laki-laki sejati. Apalagi mendampar, mencaci maki, berkata kasar. Ya, seperti Kristus mengasihi tubuhnya. Nah, itu nilai-nilai dalam hidup saudara. Mari kita lihat hal yang pertama. Bagaimana saudara bisa mengalami terobosan keuangan atau memiliki keuangan yang merdeka? Yang pertama, kita harus mengalihkan kepemilikan kita kepada Allah. Di mana itu ayatnya? Mazmur 24 ayat yang pertama. Beda dengan tadi pagi. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Sekarang saya tanya, kalau dia berkata bahwa Tuhanlah yang memiliki bumi dan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, pertanyaan saya, apa yang saudara pakai itu punya Tuhan bukan? Yang saudara kenakan ini punya Tuhan tidak? Saudara nggak bisa ngakui. Seperti teman saya yang sombong itu mengatakan, semua hasil usaha kerja keras saya Pak Krias. Sehingga satu hari saturasinya turun di bawah 90. Hampir 4 bulan di rumah sakit, dan dia berhenti jadi manusia produktif, dan dia nggak bisa kerja apa. Begitu keluar saya tanya, dari mana kamu peroleh kekayaan uang yang begitu banyak? Kekuatan dirimu atau dari Tuhan? Dia bilang, Tuhan. Kalau Tuhan diskon napasmu sedikit saja, kau nggak bisa apa-apa. Saudara tahu, kalau kau mati, nggak ada satupun yang kau bisa bawa. Betul kan? Ingat kata Ayub, aku lahir telanjang dan aku pulang telanjang. Makanya orang Yahudi kalau mati cuma dikasih kain kafan seperti saudara kita Muslim. Kita aja yang kurang ajar, pakai jas, pakai long dress, pakai sepatu. Orang Yahudi, orang Muslim itu nggak ada, semua pakai kain kafan. Kita dipakaikan aneh-aneh jam tangan, dipakaikan kalung, dibawakan handphone, dibawakan Alkitab. Gereja juga pernah bawa kita mau mati bawa kita. Aneh. Ya, dibawakan baju ganti, nggak salah, nggak ada larangan, tapi kan aneh. Nenek moyang daripada ibu saya itu kalau mati itu hartanya ada yang ditaruh di bawah sehingga kuburannya digali sama orang-orang. Begitu dilihat dalamnya sudah tidak ada yang hartanya sudah digali sama tukang gali kubur. Nggak ada yang bisa dibawa dalam hidup ini. Anda harus belajar mengakui bahwa dalam hidup ini semua yang ada pada diri saya adalah pinjaman, semua adalah berkat Tuhan. Setuju? Setuju? Jangan sombong, jangan pongah. Semua dosa Tuhan tidak pernah ada. Tapi dalam kitab Yakobus dia bilang ini, begitu dia lihat orang sombong, dia turun dari takhta. Tuhan turun dari takhta, dia hadapi orang sombong. Jangan dibilang bahwa orang kaya tidak akan pernah bisa jadi miskin. Tuhan alim buat membalikan orang. Teman saya benci banget dengan film Keluarga Cemara pertama.
Dia bilang itu buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang hari ini dia bukan hanya merumahkan, tapi memphk. Karyawannya begitu banyak, sekarang tinggal hanya puluhan orang saja. Dan perusahaannya bangkrut, omsetnya turun. Ada sebuah perusahaan kosmetik di Jawa Timur sini, yang presidennya bilang begini pada saya, perusahaan kosmetik Pak di zaman pandemi ini bukan turun omsetnya 10, 20, 30%, nyungsep Pak sampai 70-80%. Orang kadang-kadang harus mengalami peristiwa seperti Ayub supaya kita sadar diri kita ini cuma manusia terbatas. Setuju? Setuju? Dan kita harus rendah hati. Manusia kok sombong, nafas saja yang pemberian Tuhan. Coba masuk rumah sakit, 1,5 bulan saya melayani keluarga saya yang sakit. Oksigen itu tiap hari dibayar sekian ratus ribu, tidak murah. Belum sampai 1 bulan, saudara saya sudah mengatakan, saya harus membayar sudah 300 juta karena dia tidak pakai BPJS, dia tidak pakai asuransi. Belum ada 1 bulan, pengeluaran 300 juta, belum termasuk yang lainnya. Manusia tidak boleh sombong, harus tahu diri. Itu sebabnya saya katakan, kalau Anda mau jadi orang yang betul-betul mengalami financial freedom, Anda harus belajar mengalihkan kepemilikan kita hanya kepada Allah. Lukas 14 ayat 33. Kenapa saya bilang demikian? Bunyinya demikian, Lukas 14:33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara tahu, kalau saudara menggenggam handphone ini walaupun harganya mahal, tapi kalau saudara melihat sesuatu yang lebih mahal lagi dan saudara mau ambil, maka teorinya saja, filosofinya saudara harus melepaskan handphone ini baru saudara bisa mengambil sesuatu yang lebih besar. Betul nggak? Ini logikanya saja. Selama saudara memegang erat apa yang saudara miliki, saudara tidak akan pernah mau melepaskan. Artinya saudara tidak akan pernah menerima yang lebih besar. Ayub untuk menerima 2 kali lipat, dia harus kehilangan, dia harus mengalami kekecewaan. Ada banyak orang tidak mau taat. Karena tidak taat, dia harus mengalami penderitaan. Karena tadi pagi saya bilang, 2 cara orang bisa belajar tentang perubahan. Yang satu melalui ketaatan dengan sengaja, dan yang kedua melalui penderitaan. Karena dengan penderitaan orang akan berubah. Sekarang orang nggak mau ke gereja, tidak buang-buang waktu. Tapi begitu sakit dia mencari Tuhan. Sengaja taat tidak mau, tapi sakit membawa dia berubah. Setuju tidak? Ada orang ke gereja, dia nggak pernah dengar firman, update status, ntar lihat Facebook, percayalah selama kau kebaktian, anggotamu akan bertambah kok. Dan saya percaya 10 tahun kau dalam gereja gak akan terjadi perubahan apa-apa. Kenapa? Karena kau gak pernah dengar firman. Ya. Jadi Tuhan lagi mengajar kita bahwa hidup kita itu hanya pengelola, sedangkan pemilik, pengontrol, penyedia itu Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, standar yang kedua, yaitu Anda harus belajar mengelola keuangan. Ada tanggung jawab Tuhan sebagai pengontrol, penyedia,
sebagai pemilik, tetapi tanggung jawab kita adalah mengelola keuangan. Sama-sama kita ucapkan mengelola keuangan. Oke, sekarang kita lihat cara kita mengelola keuangan kita. Yang pertama, Anda perlu belajar di situ, membuat perencanaan secara tertulis dan berpikir apa yang harus kita belanjakan dan hanya melakukan hal-hal yang penting. Anda harus membedakan antara kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Saya menerjemahkan kebutuhan itu adalah makanan, pakaian, seperti kata 1 Timotius 6:6, tempat tinggal, pengobatan. Kalau Anda belum mampu beli rumah, ya kontrak. Belum mampu kontrak, ya kos. Belum mampu kos, belum mampu kontrak, jangan menikah bagi bujana. Jangan numpang di rumah orang tua. Karena kalau kau menikah tinggal di rumah orang tua, engkau nggak pernah jadi kepala keluarga, yang perempuan nggak pernah jadi ibu rumah tangga. Itu namanya kau bukan bangun rumah tangga, namanya kau main ular tangga. Bedakan antara kebutuhan. Yang kedua adalah keinginan. Itu mencakup pilihan-pilihan mengenai kualitas barang-barang yang Anda gunakan. Antara steak dengan nasi campur, apakah perlu Anda makan steak? Steak itu ada yang harganya sampai 700.000. Apakah Anda harus makan steak yang harganya 700.000? Kalau ada makanan yang bikin kenyang harganya 25.000. Apakah Anda harus memakai mobil yang ada kelasnya, C kelas, I kelas, B kelas, S kelas? Kalau Anda tidak punya penghasilan yang begitu banyak, kenapa mesti risih dengan mobil 1 juta umat? Apakah dengan Anda menaiki mobil yang harganya miliaran rupiah akan membuat orang berdecak kagum? Ingat, manusia di sekeliling kita itu manusia, bukan cecak yang kerjanya. Kalau udah ada begitu di rumahmu, itu bukan berdecak kagum karena kau tinggal di rumah mewah, nggak ada. Dan yang ketiga namanya adalah nafsu. Antara kebutuhan, keinginan, nafsu. Ini saudara bisa penuhi kalau saudara punya kelebihan dana. Jangan sampai saudara bersenang-senang. Mana tuh ayatnya? Amsal 21:17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Suatu hari saya di dekat air terjun Niagara di Kanada. Saya dibawa ke pabrik anggur. Dan saya dibelikan oleh teman baik saya di situ 1 botol anggur itu nggak sampai 1 juta. Dia berikan pada saya sebagai souvenir. Saya bukan peminum minuman seperti itu. Saya lebih suka minum es kelapa. Kalau nggak percaya nanti siap kita buktikan kalau ada yang ngajak saya makan. Ya, saya lebih suka minuman yang sederhana begitu. Tapi karena dihadiahi saya bawa pulang. Saudara tahu, sampai di Jakarta saya tanya kepada toko yang jual minuman seperti itu, dan saya kaget sekali harganya. Itu sekitar 2,2, sekarang harganya 2,6. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Kalau kau suka minuman-minuman seperti ini, itu yang buat kau bangkrut. Karena uangmu gak banyak. Amsal 24:3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi kau bisa bangun rumah tanggamu, ekonomi hidupmu itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kepintaran. Tapi kalau kau nggak pandai mengelola uangmu, maka rumah tanggamu akan runtuh. Itu yang dikatakan oleh BKKBN, salah satu penyebab rumah tangga hancur karena rumah tangga tidak bisa mengatur keuangan keluarganya. Jangan main-main dengan uang. Yang kedua, tadi yang pertama, Anda mesti buat perencanaan, buat secara tertulis.
Uangmu yang 100 itu mau dibelanjakan apa? Berapa yang kau akan gunakan untuk apa begitu? Itu pasti direncanakan, nggak bisa mengalir. Saya mau ikut mengalir saja. Saudara, kalau sesuatu yang mengalir itu selalu dari atas ke bawah. Kalau kau punya paham sera-sera, ya, apa yang terjadilah. Hidup itu akan turun ke bawah. Hidup itu pasti direncanakan. Kau pasti tahu kemana kau akan pergi. Yang kedua namanya menghentikan pembelian secara kredit dan lakukan secara tunai sesuai dengan uang yang kita miliki. Kartu kredit saya punya pagu kemampuan untuk belanja satu kartu saja 99 juta rupiah. Berarti kalau saya punya 3 kartu, saya bisa membelanjakan uang hampir 1 bulan itu 300 juta. Tapi pertanyaannya, apakah penghasilan saya segitu? Saya kan bukan presiden direktur sebuah BUMN. Saya cuma seorang hamba Tuhan biasa. Saya bukan pengusaha. Dari tahun 82 akhir saya sudah menyerahkan diri saya pada Tuhan, meninggalkan semuanya. Tapi saya tidak suka mengemis, saya tidak suka bercerita tentang keuangan saya pada orang lain, tidak suka. Ada yang dipakai, tidak ada, saya berdoa sama Tuhan. Nggak pernah orang tua saya, mertua saya, ipar saya, keluarga saya tahu tentang saya punya duit banyak atau tidak punya duit banyak. Itu rahasia saya dengan Tuhan. Saya tidak mau menggenapi membuat ibu saya yang bukan Kristen yang mengatakan jadi pendeta itu sengsara, hidupnya cuma begini. Itu tidak ada dalam kamus saya. Sampai hari ini saya berdiri di tempat ini, nggak ada yang pernah tahu keuangan saya. Ya, saya tidak pernah makan beras nasi. Saya memiliki 5 panti asuhan dengan ratusan anak 28 tahun. Dan saya punya 8 anak, bukan 1, 2 anak, 8 anak. Dan semua sekolah di internasional school, sekolah di luar negeri. Sekarang mereka bekerja semua di rumah tangga. Tidak pernah saya minta pada orang tua saya yang pernah menghina saya atau mertua saya, tidak pernah. Mertua saya rumahnya yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumahnya Bapak Presiden Soeharto di Menteng, Jakarta. Tidak pernah saya minta uang. Tapi saya dulu pernah berutang. Saya mengajar pada banyak orang, kalau Anda punya utang, jual aset Anda, kecilkan aset Anda dan bayar utang supaya Anda jadi tenang. Buat apa punya aset tapi Anda punya utang yang banyak? Ini semua dilatih, sudah. Nggak usah gaya-gaya. Karena kau pakai jas mahal pun nggak ada orang yang tahu. Kau pakai celana dalam yang mahal pun nggak ada yang tahu. Karena kita bukan Superman. Kalau Superman pakai celana dalam di luar. Anda pakai dasi kan mereknya di dalam. Dasi yang paling mahal, yang jutaan rupiah itu mereknya di dalam. Nggak pernah untuk menunjukkan pada orang langsung dibalik dasinya. Itu orang Jawa Tengah bilang tektir namanya. Produk gendeng. Masa dasi pakainya dibalik ke orang tahu? Ya. Yang ketiga, berlatihlah menabung. Karena Amsal 21:20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Menabung itu sebelum uang dipakai sudah disisihkan. Caranya begitu, bukan dipakai dulu sisanya ditabung. Saya bukan orang ekonomi, saya jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tapi saya belajar tentang bagaimana mengelola keuangan. Itu sebabnya saya tidak pernah menjadi orang yang begini. Anda dipakai, tidak ada. Saya tidak akan pernah minta sama orang, doa sama Tuhan. Dan yang keempat, menetapkan perpuluhan. Saudara tahu, ini adalah jumlah minimal yang diminta Tuhan dari kepemilikan Allah. Dia minta kembalikan. Sebagai bukti apa? Anda taat sama Tuhan. Bukan untuk memperkaya gereja. Makanya saya suka mengatakan, saudara nggak mau kembalikan perpuluhan, itu bukan urusan Anda dengan kami para pendeta. Tugas pendeta itu mengajarkan kebenaran. Pendeta itu bukan KPK. Mau bayar syukur, nggak bayar juga syukur.
Karena yang memberi balasan itu Tuhan, bukan kami, hamba Tuhan. Bisa nangkep nggak? Tapi memberi itu adalah keterkaitan dengan kecintaan. Saya beri ilustrasi. Anda bilang, saya cinta Tuhan, saya berikan hidup saya pada Tuhan. Malaikat datang ketok kepala saudara. Dia bilang ini, bejak timur, kata si malaikat, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Mau berikan nyawa, mau berikan nyawa. Berikan harta aja susah. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mudah Anda berikan kalau Anda ditodong? Nyawa saudara atau harta saudara? Kalau Anda ditodong, saya tanya, Anda berikan nyawa atau berikan harta? Bunuh. Begitu kira-kira. Lihat ya, orang sekarang simpan uang begitu banyak, tapi begitu tua dia mulai sakit, dia korbankan uang demi keselamatannya. Artinya apa? Nyawa lebih penting daripada uang, betul nggak? Lo kok saudara bilang cinta Tuhan mau berikan nyawa, uang aja saudara pelit sama Tuhan. Jangan bilang Anda cinta Tuhan mau berikan nyawa selama Anda menjadi orang yang pelit. Orang suka tanya pada saya, Pak, apakah kita wajib memberikan 1/10? Saya balik jawab begini, sebagai seorang yang dulu bukan orang Kristen, saya bilang begini, kenapa cuma 1/10? Hidupmu aja punya Tuhan, nyawamu aja punya Tuhan. Kok kita punya nama dermawan tapi pelit? Tak cocok punya nama dermawan, ganti nama Kirman. Tahu Kirman? Kikirmen. Punya nama dermawan kok pelit. Tetangga nyumbang untuk 17 Agustus 200.000, 5.000, saudara cuma 20.000. Pak RT nya bilang, kapan nih orang mati? Orang Kristen itu terkenal suka memberi, jangan pelit. Tapi gak heran ke gereja dia pelit, ke Tuhan dia pelit, apalagi buat pelingkungan. Dan yang terakhir pada pagi hari ini saudara, Anda kalau mau mengalami financial breakthrough, Anda harus belajar menerima pemeliharaan Allah. Saudara tahu di dalam Timotius, dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam Kejadian 22 ayat 14, Allah itu disebut sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Para musik dan para pemuji silakan naik atas. Ya. Kalau Anda hidup dengan Tuhan, percayalah. Anak-anak saya tidak pernah stres. Semasa mereka kecil, mereka tidak pernah stres. Mereka kerjanya bermain, mereka pergi ke sekolah. Mereka tahu bahwa besok mereka pasti akan makan. Mereka tahu bahwa besok mereka akan bisa jalan-jalan, bisa liburan segala macam. Karena mereka percaya pada ayah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara juga tidak harus stres. Karena percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya. Tapi hiduplah di dalam aturan Allah, di dalam akidahnya, maka akan sabar. Amin Bapak Ibu. Mau jadi orang yang benar dalam soal keuangan, Alkitab bilang, kalau kamu benar dalam keuangan, maka kamu benar dalam segalanya. Tapi kalau kamu tidak jujur dalam soal uang,